Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Shanti Komalasari. Izinkan saya, Shanti Komalasari, MPC Psikolog, melanjutkan pembicaraan kita di episode yang lalu terkait dengan berpikir kritis di masa pandemi. Nah, kalau di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa dan bagaimana berpikir kritis itu, seperti apa sih berpikir kritis itu, dan kenapa penting berpikir kritis itu kita lakukan supaya menjadi pembiasaan kita, terutama di masa pandemi ini. Kita udah bahas di situ. Nah, saat ini di vlog yang kali ini saya mau menyampaikan tentang tahap berpikir kritis ya, karena saya memang selalu mengkampanyekan untuk berpikir positif, tapi dalam hal ini kita berpikir positif yang berpikir kritis gitu ya. Jadi saya akan fokus ke berpikir kritis. Kita akan membahas kali ini terkait dengan tahapan berpikir kritis dan proses berpikir kritis itu seperti apa. Penting banget, karena kalau kita dengar berpikir kritis, iya aku berpikir kok, setiap hari sih aku juga berpikir gitu. Yes, setiap manusia pasti berpikir ya. Tapi berpikir kritis itu berbeda dengan berpikir yang lainnya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sih tahapannya? Nah, di sini saya membagi ada 5 tahapan berpikir kritis. Yang pertama, itu kita berupaya untuk memecahkan permasalahan yang timbul gitu. Jadi adanya permasalahan yang harus dipecahkan. Tahapnya itu dulu. Kenapa? Kok dikaitkan dengan masalah? Masalah dalam hal ini itu luas ya cakupannya. Bisa jadi apa yang kita harapkan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu juga problem. Jadi masalah itu bukan selalu yang pasti hasilnya negatif atau pasti sesuatu yang negatif. Tapi sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, sesuatu yang mengganggu pikiran kita, itu bisa dibilang permasalahan atau problem. Ya, tahapannya biasanya yang pertama itu muncul dulu atau timbul dulu permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian tahapan yang berikutnya, kita perlu untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan itu. Cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan permasalahan itu. Nah, di tahap ini biasanya orang cenderung ketika mereka memiliki permasalahan cenderung mengabaikan gitu, langsung judgement tanpa mencari informasi-informasi yang penting. Oleh sebab itu perlu kita cermati bersama dan perlu kita lakukan bahwa tahapannya setelah kita tahu apa yang permasalahan yang mau kita selesaikan, kita cari informasi dulu dan cari fakta-fakta lainnya berkaitan dengan permasalahan itu. Setelah itu baru kita bisa masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap 3, yaitu pengolahan fakta yang ditemui. Jadi kita olah fakta-fakta yang kita temui dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Tentu informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang akurat gitu. Setelah diolah, karena nggak ditelan mentah-mentah juga, kita perlu berpikir. Setelah itu baru kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pemahaman dan penentuan cara menyelesaikan masalah. Jadi cara menyelesaikan masalah itu juga harus dipikirkan. Biasanya orang ketika ada permasalahan, dia langsung menentukan, oh ini harus begini nih cara menyelesaikannya, padahal itu sebenarnya enggak. Nah, berpikir kritis ini guidance bagi kita atau menuntun kita untuk menemukan fakta-fakta terlebih dahulu, lalu diolah fakta-fakta tersebut, ya kan? Jadi nggak ditelan bulat-bulat gitu. Lalu kita pahami apa yang terjadi dan tentukan cara untuk menyelesaikannya. Jadi tidak lagi potong kompas, ada permasalahan langsung diselesaikan tanpa harus konfirmasi, mencari informasi dan lain sebagainya. Setelah kita memahami, lalu sampai dengan menemukan cara penyelesaiannya, karena satu permasalahan dengan permasalahan lain itu berbeda-beda cara menyelesaikannya. Baru kita ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap 5, menilai, menyempurnakan, terus melihat apakah cocok dengan hasil pemecahannya.
Jadi kita evaluasi di situ. Setelah tadi kita menemukan caranya, lalu kita lakukan, sekarang kita nilai benar nggak sih caranya, udah sesuai belum ya untuk permasalahan yang itu, apa yang masih nggak pas ya, aku harus gimana nih supaya pas. Jadi kalau permasalahan itu sudah kita selesaikan, bukan berarti stop sampai di situ. Untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan itu kembali adalah kita perlu mengevaluasinya. Ingat, jadi ada 5 tahap berpikir kritis. Yang pertama, timbul permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan itu. Ingat ya, fakta, bukan hoax atau bukan kira-kira, tapi fakta. Yang ketiga, mengolah fakta itu. Ya, nggak boleh tutup mata terhadap temuan-temuan yang kita dapatkan. Lalu yang keempat, pahami dan temukan cara menyelesaikannya. Dan kelima, yuk dievaluasi dengan cara kita menilai, kita kalau masih belum sempurna kita sempurnakan apa yang harus kita selesaikan, dan cek udah pas atau belum. Itu tadi 5 tahap berpikir kritis. Yuk kita terapkan dan kita lakukan. Nah, kalau itu tadi tahapannya, lalu prosesnya gimana sih sebenarnya berpikir kritis nih? Proses yang dilakukan oleh diri kita tuh seperti apa? Ada 4 prosesnya. Ada yang pertama itu tahap klarifikasi, atau proses yang pertama itu klarifikasi, yaitu kita merumuskan permasalahan. Jadi ini intinya masalahnya itu apa sih? Nah, itu tuh penting banget untuk kita berpikir kritis. Kenapa? Karena kebanyakan orang menganggap itu permasalahan yang itu tadi, keduluan ngejudgement daripada mikirnya. Jadi yang ada adalah biasanya kita selalu menyalahkan orang lain, atau sebaliknya kita selalu menyalahkan diri sendiri. Padahal tidak demikian. Kita harus klarifikasi, kita rumuskan ini sebenarnya masalahnya itu apa sih? Harus tepat dan jelas, di situ kuncinya. Oke, kalau kita udah tahu masalah kita apa, proses berpikir kritis yang berikutnya itu adalah kita lakukan assessment. Apa sih assessment dalam hal ini? Nggak usah ribet-ribet. Assessment yang ditemukan itu, yang dilakukan adalah menemukan pertanyaan penting dari permasalahan itu. Intinya tuh apa, geran yang apa sih gitu, yang mau diketahui, atau apa sih inti dari permasalahannya gitu. Jadi setelah dirumuskan tuh cari tahu inti pertanyaan dari permasalahannya itu apa gitu. Itu tahap assessment atau proses assessment. Setelah melewati proses klarifikasi, proses assessment, kita masuk ke proses yang berikutnya, yaitu biasa disebut inferensi, atau membuat kesimpulan yang didapatkan dari informasi yang kita peroleh gitu. Jadi informasi-informasi yang kita dapat, nah informasi-informasi yang dimaksud di dalam inferensi ini ada di tahap yang tadi. Masih ingat nggak tahap berpikir kritis? Ada di situ tahap yang kedua, yaitu mencari fakta yang berkaitan dan mengolah fakta. Nah, ini prosesnya. Jadi membuat kesimpulan. Jadi ketika kita mencari tahu atau mencari informasi atau mencari fakta-fakta terkait permasalahan yang berkaitan dengan kita, atau yang sedang kita alami atau sedang kita ingin pecahkan, maka pasti ada kesimpulan dulu, yang kesimpulan sementara lah istilahnya dari fakta-fakta atau informasi yang kita dapatkan. Nah, lalu masuk ke proses yang terakhir, yaitu strategi. Nah, bagaimana kita berpikir terbuka. Jadi menerima segala kemungkinan pemikiran itu. Kelihatannya sih gampang, tapi kelihatannya juga sulit. Sebenarnya kalau kita lakukan sesuai dengan tahapannya dan kita memahami prosesnya, ternyata itu dekat sekali dengan kehidupan kita, yang terkadang membuat kita itu jadi potong kompas gitu loh. Makanya kadang disadari atau tidak, permasalahan yang kita temui itu nggak selesai. Sehingga ketika ada permasalahan yang sama, itu semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan semakin berat biasanya. Oleh sebab itu, setelah memahami tahapannya, setelah mengetahui prosesnya, yuk kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Salam satu jiwa. Psikologi untuk Banua.